Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini video terbaru apalagi yang saya buat. Saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara membuat game quiz dengan aplikasi yang ada di website Kahoot. Nah, ini sangat cocok sekali aplikasi ini buat teman-teman guru ataupun teman-teman dosen ketika mengajar di kelas diselingi dengan game-game. Dan ini menggunakan smartphone, menggunakan laptop, serta menggunakan internet yang akan membuat para siswa kita atau mahasiswa kita lebih lebih dinamis, lebih senang di dalam kelas. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, share, like, dan mengkomen apabila ada yang mau ditanyakan. Yuk, silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, gimana sih cara membuat game quiz dengan menggunakan aplikasi namanya Kahoot yang berbasis web, gitu ya. Jadi aplikasi Kahoot ini merupakan aplikasi yang sifatnya ada yang gratis, ada yang premium, yang dapat membantu kita sebagai pengajar untuk memberikan selingan-selingan sedikit ketika kita sedang melakukan pengajaran di kelas. Jadi ketika kita sudah jelasin materi, nanti kita kasih quiz ke mahasiswa atau ke siswa dengan bantuan aplikasi. Dan aplikasi ini termasuk ke dalam teknologi pendidikan. Yuk langsung aja gimana sih cara membuat gamenya. Nah, silahkan lihat di layar monitor. Pertama kita kunjungi dulu alamat Kahoot-nya. Teman-teman atau Bapak Ibu semua silahkan klik google.com, kemudian ketik Kahoot gitu ya, K-A-H-O-T, kemudian di enter. Nah, Kahoot ini ada dua, ada yang domainnya .com. Domainnya .com itu untuk membuat soal-soalnya. Jadi nanti untuk adminnya di kahoot.com, tapi untuk mainnya nanti di kahoot.it. Nah, kita buat dulu, kita daftar dulu, registrasi terlebih dahulu untuk akun Kahoot-nya. Gitu ya, untuk akun Kahoot-nya kita registrasi dulu karena kita yang akan membuat soalnya. Silahkan klik kahoot.com, open link aja biar tampil. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman semua. Kemudian silahkan klik tombol sign up, gitu ya. Nah, ini dia, kita disuruh memilih choose your account type, gitu ya. Kita pilih saja, bisa student, bisa personal, gitu ya. Kita misalnya kalau teacher ini mungkin nanti ada yang berbayar, teman-teman. Kita pilih saja yang student atau personal. Kemudian kita diminta untuk memasukkan tanggal lahirnya, bulannya, kemudian tanggal, kemudian tahun. Oke, di continue. Username misalnya saya buat username-nya. Bapak Ibu semua, saya sudah memiliki akun dan ini sebagai contoh aja. Oke, continue. Oke, nah kalau sudah, kita mau daftarnya via email kita atau langsung ke akun yang sudah menempel, yaitu sign up Google atau sign up with Microsoft, gitu ya. Saya pilih sign up with Google saja. Kemudian saya pilih yang email saya yang satu ini, yang belum saya daftarkan. Oke, tunggu beberapa saat. Kemudian kita berhasil ditampilkan seperti ini. Nah, kita ada personal use, ada paket-paketnya. Yang ini sifatnya free, basic, hanya main 10 player gitu ya. Kemudian ada yang plus, itu dolarnya pemainnya 20 player dan seterusnya. Tetapi yang free ini, yang awal itu kita dikasih di atas 30 kok, saya udah coba seperti itu. Pilih get basic gitu ya. Oke, ini sudah tampil halaman depannya. Saya coba masuk saja ke akun saya yang sudah saya buat. Tadi contoh mendaftarnya saja Bapak Ibu. Nah, saya coba login dengan akun yang sudah saya buat. Nah, ini dia Bapak Ibu semua. Di sini ada tampilan menu home,
cover, kemudian Kahoot, report gitu ya. Kemudian report ini untuk hasil-hasilnya. Nah, gimana cara membuat soalnya? Silahkan klik menu create. Nah, di sini ada create a new Kahoot. Pilih yang create new Kahoot saja, karena yang pakai template ini kalau yang ada simbolnya mahkota seperti ini berbayar. Ini enggak berbayar ya. Kita pilih saja yang create ini. Nah, kemudian di sini ada click to start typing your question. Ini pertanyaannya untuk nomor pertama. Lihat di sidebar-nya, ini untuk nomor yang pertama. Ya. Misalnya contoh, apa ibu kota dari Indonesia? Misalnya seperti ini pertanyaannya. Kemudian Bapak Ibu bisa drag and drop gambarnya. Nanti kita contohkan untuk gambar ya. Kalau misalnya nggak ada gambarnya, kita bisa langsung ke answer. Di sini ada segitiga merah, ini jawabannya ya, kuning dan seterusnya. Misalnya kita jawab dulu yang salah. Ibu kota Indonesia adalah Maluku misalnya. Ini Indonesia. Nah, apabila ada gambarnya, Bapak Ibu bisa tambahkan gambar di sini. Kemudian di checklist benar kalau ini jawabannya benar. Ya. Kemudian Singapura. Kemudian Bangladesh. Nah, itu jawaban yang pertama. Gitu ya. Ini sudah, soalnya sudah, dan di sini ada time limitnya. Bapak Ibu bisa atur, bisa 20 detik soalnya dibaca, atau 10 detik, atau 5 detik, atau bisa sampai 240 detik. Tapi yang lebih enak sebenarnya 20 detik. Waktunya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Poinnya juga kita bisa lihat di sini ada 0, 1000 atau 2000 setiap jawaban yang benar dan cepat gitu ya. Kemudian kita pilih saja di sini single select, karena multi select itu premium. Gitu ya. Nah, kalau sudah pertanyaan ke satu, untuk menambahkan pertanyaan yang kedua, kita pilih tombol yang di sebelah kiri, add question. Nah, kita pilih lagi. Di sini ada dua pilihan yang tidak ada mahkotanya, berarti yang gratis, true or false atau quiz. Nah, coba saya masukkan yang quiz lagi, satu lagi. Nah, di sini tampil lagi, berikut ini merupakan bendera dari negara. Nah, contoh seperti ini. Saya coba cari gambar dulu, gambar bendera. Misalnya saya cari gambar Italia, bendera ya, di Google. Kemudian pilih image. Saya buka bendera. Ini dia, saya klik. Oke, kita tunggu loading sebentar, kita save. Nah, ini sebagai contoh untuk memasukkan gambar ya, Bapak Ibu semua atau teman-teman semua. Oke, Italia, kita kasih aja namanya, sorry. Ini enggak JPEG, kita cari yang JPEG ya. Lihat di formatnya, kalau enggak JPEG dia nggak bisa. Oke, kita kembali lagi ke Kahoot-nya. Di sini sudah terdownload. Bisa di drag and drop, klik, tahan, geser gitu ya, atau bisa dicari. Nah, ini dia. Kita pilih original saja. Kemudian kita jawab misalnya India, Indonesia, Italia. Ini jawaban yang benarnya. Kemudian Brazil. Nah, ini untuk pertanyaan yang kedua. Saya tambah lagi add question-nya. Saya pilih quiz lagi. Misalnya contoh untuk memasukkan jawaban gambar di sini. Misalnya berikut ini merupakan bendera Jerman. Yaitu misalnya pertanyaan seperti ini. Kita pilih misalnya kalau ada gambar bendera Italia, kita pilih di E tadi, di contoh gambar, saya simpan benderanya. Saya pilih misalnya ini. Nah, kita loading sebentar. Nah, dia akan muncul gambar. Nah, ini jawaban yang benar. Kalau yang ini mungkin nggak ada gambar. Misalnya nanti Bapak Ibu bisa cari gambarnya sendiri.
Sorry, ini bukan gambar bendera Jerman, kita cari gambar bendera Jerman. Kita klik gitu ya, kita save image, download. Nah, kemudian kita drag and drop saja di sini. Kemudian yang ketiga bendera Brazil. Kita klik, kita save image. Oh, jangan save. Kita cari formatnya yang JPG ya, Bapak Ibu semua. Nah, ini dia. Kita drag lagi yang di nomor yang benarnya. Kemudian satu lagi Arab Saudi. Nah, ini dia, kita pilih save image. Oke, kita pilih di sini. Oke, nah di ini dimintakan bendera Jerman, yaitu kita pilih yang ini yang benar. Itu ya, ini Arab Saudinya lagi loading. Oke, nah kemudian yang terakhir saya coba contohkan add question untuk true or false. Jadi jawabannya benar atau salah saja. Mata manusia normal ada 2. Nih, kalau misalnya true, dia true, kita pilih jawabannya true. Kalau false, nanti jawabannya false. Gitu ya. Jadi mata manusia normal ada 2, benar. Nah, nanti kalau sudah, Bapak Ibu bisa buat beberapa pertanyaan, silahkan klik preview terlebih dahulu. Nah, klik kanan, atau diklik langsung aja previewnya. Nah, ini untuk soalnya. Gitu ya. Untuk soalnya pilihannya seperti ini. Dia model seperti ini. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi untuk melihat ini yang keempat. Ini soal yang kedua, ketiga, ini yang kedua, ini yang ke-1. Oke. Nah, kalau sudah oke, kita exit preview, kemudian kita done. Kemudian kasih judul Kahoot title-nya misalnya soal geografi, soal pengetahuan umum. Ini masih dari sisi administratornya. Kalau description-nya boleh diisi, boleh juga enggak. Oke, di validating. Oke. Kemudian kita coba tes di Kahoot-nya ya. Nanti kita tes dulu. Nah, tampilannya akan ada di browsernya, tapi ada 2 tampilan Bapak Ibu semua. Nah, ini kira-kira tampilan yang ada di layar HP-nya si siswa Bapak Ibu. Jadi untuk menuju ke Kahoot, ada tulisan game pin ini, mahasiswa suruh klik URL kahoot.it. Nah, seperti ini. Nanti mereka tinggal masukin game pin yang ada di komputer kita. Gitu ya. Nah, kita coba pilih. Di sini ada ini tampilan dari komputer kita. Kita pilih saja yang klasik. Nah, kemudian ready to join. Oke. Nah, ini ada game pin-nya. Silahkan Bapak Ibu sebar di LCD proyektor. Kemudian si siswa akan mengetik. Gitu ya. Enter. Nah, dia ada musiknya. Kemudian name, masukin Robby. Ini tampilan dari handphone ya. Oke. Nah, ini dia. Saya masuk. Nanti kalau ada banyak pemain, dia akan tampil di sini semua. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa, kalau memulainya, klik tombol start. Nah, pertanyaan pertama akan muncul soal pengetahuan umum, gitu ya. Ini pertanyaan yang pertama. Bapak Ibu lihat apa ibu kota dari Indonesia, nanti di HP-nya si siswa itu dia akan tampil seperti ini. Nah, saya pilih Indonesia. Oh, sorry, tadi jawabannya harusnya Jakarta ya. Nah, ini dia. Ini contoh aja Bapak Ibu. Kemudian di next, ini yang megang kita ya. Jadi kalau mereka sudah siap semua, mereka akan melihat nilai dan rankingnya. Ini karena cuma 1, jadi hanya saya sendiri. Gitu ya. Nah, kita menuju ke soal yang kedua. Berikutnya merupakan bendera dari negara. Nah, ini dia. Saya jawab Italia. Saya jawabnya di sini.
Oke, yang jawab benar 1 karena yang main cuma 1. Kita next lagi. Kita lagi lihat skornya. Tadi kita atur 1000, tetapi ini tergantung dengan waktu yang kita pilih untuk menjawab dengan benar. Oke, kita next lagi. Berikutnya merupakan bendera Jerman, yaitu, nah kita lihat, nah, ini benar. Next lagi, ranking. Kalau ada 10 orang, itu dia akan tampil 5 peringkat terbaik saja. Kemudian next lagi untuk soal yang terakhir. Mata manusia normal ada 2. Saya pilih benar apa salah ya? True. Nah, ini kalau soalnya udah ada banyak, dia bakalan dapat ranking gitu. Robby pertama, nanti ada yang kedua dan ketiga untuk keseluruhan pertanyaannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk previewnya saja teman-teman semua. Nah, kemudian kalau untuk realnya, silahkan nanti pilih play no gitu ya, silahkan pilih play no, kemudian nanti kita bisa pilih yang teach aja untuk di kelas, tapi kalau untuk belajar sendiri nanti pilihnya yang assign untuk yang penugasan. Kita pilih teach misalnya, kemudian nanti pilih soal pengetahuan umum, pilih yang klasik sama seperti di contoh tadi gitu ya. Nah, nanti kalau saya coba di HP saya, saya ketik kahoot.it. Nah, dia akan meminta game pinnya ya. Ini kelihatan nggak? Nah, dia akan memasukkan seperti itu. Nanti kita tinggal masukin, saya tinggal menjawab di HP saja. Oke, mungkin udah jelas semua Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti sudah selesai di bagian admin ini, misalnya saya selesai gitu ya, dan kita bisa melihat reportnya. Jadi kita bisa melihat reportnya di sini. Saya bisa melihat report siapa saja yang menjawab gitu ya, report. Kita pilih continue, yang judulnya misalnya kuis saya sebelumnya Intermezzo Class Innovation misalnya. Saya bisa melihat reportnya. Ada playersnya 42, questionnya 10, time-nya 13 menit. Nah, ini ada yang pertanyaan yang sangat sulit dijawab, difficult question. Kemudian ada yang membutuhkan pertolongan yang tidak selesai gitu ya. Ini ketahuan semua. Jadi Bapak Ibu sangat mudah untuk memantau dan memberikan keceriaan di dalam kelas. Jadi nggak hanya belajar teori saja, tetapi juga belajar menjawab kuis-kuis yang sudah kita buat dari materi-materi bahan ajar kita dengan menggunakan Kahoot. Gitu ya Bapak Ibu, mungkin itu aja penjelasan saya bagaimana cara membuat game di aplikasi Kahoot. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu dosen atau guru agar membuat kelas lebih tidak monoton dan tidak membosankan dengan menggunakan game quiz dari Kahoot. Oke, itu aja. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, kemudian share dan like serta komen. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya @robyuldendra. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.